Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Perang Banjar. Nama saya Syifa Maharani, absen 6. Nama saya Dimitriani Muhammad, nomor urut 8. Saya Elvita Ambarini, dari absen 9. Saya Muhammad Aidan, dari 11 IPA 7, nomor urut 16. Saya Sofia Hanifah, absen 31. Saya Talita Afilia, nomor absen 35. Perang Banjar. Latar belakang perlawanan. Belanda ingin menguasai kekayaan alam Banjar, serta ikut campurnya Belanda dalam urusan internal kesultanan. Ketika tahun 1857 Sultan Adam meninggal, Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai sultan dan Pangeran Hidayatullah diangkat sebagai Mangkubumi. Padahal menurut wasiat yang sah, yang diangkat menjadi sultan adalah Pangeran Hidayatullah. Jalannya perlawanan. Perlawanan dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari. Pada bulan Agustus sampai September tahun 1859, pertempuran rakyat Banjar terjadi di 3 lokasi, yakni di sekitar Banua Lima, sekitar Martapura dan Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran di sekitar Banua Lima di bawah pimpinan Tumenggung Jalil. Pertempuran di sekitar Martapura dan Tanah Laut dipimpin oleh Demang Lehman, dan sepanjang Sungai Barito dikomandoi oleh Pangeran Antasari. Akhir perlawanan. Pada tanggal 28 Februari 1862, Pangeran Hidayatullah berhasil ditangkap, kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Berakhirlah perlawanan Pangeran Hidayatullah. Sementara itu, perlawanan dilanjutkan oleh Pangeran Antasari. Mengenai latar belakang terjadinya Perang Banjar. Secara garis besar, perang ini didasari oleh keinginan Belanda untuk ikut campur dan andil dalam Kesultanan Kalimantan Selatan dan ingin memporak-porandakan jabatan dalam kerajaan itu sendiri. Hal lain yang memicu terjadinya perang ini adalah adanya aset-aset penting di Kalimantan Selatan yang ingin Belanda kuasai, seperti perkebunan dan pertambangan batu bara. Berikut latar belakang Perang Banjar diantaranya: 1. Rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. 2. Munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. 3. Sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Dan keempat, Belanda ingin menguasai daerah Banjar yang banyak menghasilkan intan, emas, lada, dan batu bara. Di sini saya akan menerangkan proses terjadinya Perang Banjar. Bagian pertama. Pada 1857, Kesultanan Banjar mengalami konflik internal terkait ahli waris penerus tahta kerajaan. Setelah meninggalnya Sultan Adam yang memerintah dari tahun 1825 sampai 1857, saat itu secara sepihak Belanda menunjuk Pangeran Tamjidillah yang merupakan cucu Sultan Adam sebagai sultan. Pengangkatan Pangeran Tamjidillah secara sepihak oleh Belanda menimbulkan pro dan kontra di antara kalangan istana, karena menurut kalangan istana dan rakyat Banjar, Pangeran Hidayatullah lah yang lebih layak menduduki tahta kerajaan. Alasannya karena Ibu Tamjidillah yang bukan berasal dari kalangan bangsawan Banjar dan tabiat buruk Tamjidillah yang suka minum minuman keras. Dan dia telah merusak rasa keislaman rakyat Kesultanan Banjar. Terjadilah pengangkatan Sultan Tamjidillah secara sepihak oleh Belanda. Hal ini menimbulkan murka kalangan istana dan rakyat Banjar atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Belanda terhadap penduduk Banjar, yang mengakibatkan rakyat bangkit untuk melawan Belanda dengan menggelorakan semangat perang agama. Ketidakmampuan Tamjidillah dalam mengangkatan situasi saat ini berdampak semakin kacaunya keadaan istana karena kondisi yang semakin panas. Hal ini membuat Pangeran Antasari tampil untuk menjadi pemimpin baru bagi rakyat Banjar. Pangeran Antasari menghimpun kekuatan rakyat yang sudah muak kepada Belanda. Saat itu, perjuangan Pangeran Antasari didukung oleh Pangeran Hidayatullah atas kekacauan yang terjadi di Kesultanan Banjar. Pada tanggal 28 April 1859, pecahlah Perang Banjar.
Kesultanan Banjar dipimpin oleh pahlawan nasional yang sangat terkenal, yaitu Pangeran Antasari. Pangeran Antasari dibantu oleh Pangeran Hidayatullah, Demang Leman, Haji Bu Yasin, Temanggung Antaludin, Pangeran Amrullah, dan lain-lain. Serangan perang mengarah ke Tambang Oranje, Nassau milik Belanda, dan juga Banteng Pangadon. Sebagai reaksi atas serangan tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda melakukan intervensi dan mengutus Kolonel Augustus Johannes Anderson untuk mengambil alih komando militer. Ia dibantu oleh Letnan Kolonel G.M. Verespik dan mereka berhasil menguasai dua tempat tersebut. Maka muncullah pertempuran di beberapa tempat lainnya, seperti pertempuran Benteng Tobanio pada Agustus 1859, pertempuran Benteng Gunung Lawak pada tahun September 1859, pertempuran Mungut Tayur pada Desember 1859, dan pertempuran Amawang pada Maret 1860. Dalam rangka meredakan ketegangan dan militansi rakyat Banjar, Belanda kemudian memaksa Tamidillah untuk turun tahta pada tahun 1859 dan mengasingkannya ke Bogor di Jawa Barat. Jadi setelah Belanda berhasil mengasingkan Tamjidillah pada 1859 ke Bogor, kemudian Belanda 1860 menghapus Kesultanan Banjar dan mengumumkan kekuasaan kolonial di wilayah tersebut. Pada saat yang bersamaan, Belanda mengultimatum Pangeran Hidayatullah untuk menyerah, namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Pangeran. Jadi, Pangeran melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sayangnya, perlawanan yang dilakukan Pangeran Hidayatullah berhasil dipatahkan oleh Belanda. Dan Pangeran Hidayatullah dibuang dan ditangkap ke Cianjur, Jawa Barat. Perjuangan Kesultanan Banjar untuk melawan Belanda tidak berhenti di situ saja. Selanjutnya, Kesultanan Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari. Tentunya Pangeran Antasari tidak asing lagi bagi kita, bukan? Karena beliau merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari selalu memberikan semangat kepada pasukannya dan selalu memberikan slogan pada tiap perang, yakni hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Dengan slogan itulah Pangeran Antasari mendapat julukan Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin dari para pejuang, rakyat, kiai, dan alim ulama. Namun, setelahnya Belanda mendapatkan pasukan tambahan dari Batavia. Hal inilah yang membuat Pangeran Antasari dan pasukannya terdesak, dan Pangeran Antasari memindahkan markas komando ke Sungai Teweh. Dari sanalah beliau mendapat bantuan dari kedua putranya, yaitu Gusti Muhammad Seman dan Gusti Muhammad Said. Pada hari-hari berikutnya, di Sungai Teweh, beliau wafat karena mengidap penyakit cacar. Dan beliau dimakamkan di hulu Sungai Teweh. Perlawanan kemudian dilanjutkan dan dipimpin oleh kedua putra Pangeran Antasari tadi. Namun sayangnya perlawanan yang diteruskan oleh kedua putra pangeran itu gagal karena perbedaan kekuatan yang signifikan antara Kesultanan Banjar dengan kolonial Belanda. Pada tahun-tahun berikutnya, perlawanan dilanjutkan oleh tokoh pejuang yang dekat dengan beliau seperti Gusti Mat Said dan Suropati. Selain itu, tokoh pejuang lainnya yang berhasil Belanda tangkap dan bunuh adalah Tumenggung Aripati dan Kiai Demang Lehman. Selain itu, ada juga tokoh yang gugur seperti Tumanggung Mancanegara dan Tumenggung Naro dan Rashid. Pada tahun 1905, pimpinan Sultan Muhammad Seman
berhasil dibunuh oleh Belanda di daerah Barito. Dari sanalah garis keturunan kepemimpinan raja di Kesultanan Banjar itu berakhir, dan Belanda berhasil memperluas kekuasaannya di Kalimantan. Strategi perang Indonesia di Perang Banjar. Nah, jadi si Pangeran Hidayatullah sama Pangeran Antasari itu menggunakan teknik gerilya. Terus mereka berdua rakyat Banjarnya juga kayak bikin kerajaan-kerajaan kecil di pelosok-pelosok hutan. Ya pokoknya di pelosok. Terus mereka nggak tahu gimana mereka bisa ketemu sama rakyat Dayak. Terus mereka kayak menjalin hubungan pernikahan gitu. Nah, udah ada hubungan pernikahan, mereka jadi deket pisan. Nah, gara-gara deket, nggak tahu gimana saling menyemangati kayaknya mah. Jadi kayak mereka berdua semangat pisan untuk melawan Belanda. Nah, nggak nyampe situ aja, Pangeran Antasari juga kayak menyurati kerajaan Kutai karena dia punya teman di sana. Terus kayak dia juga menyurati semua pangeran-pangeran yang dia kenal. Terus kayak dia kenal sama pangeran ini, dia suratin gitu semuanya. Tapi sayangnya dia mendapat respon yang negatif ya, tidak positif. Nah, udah nyampe situ Muhammad Aminullah juga kayak bikin siasat gitu, kayak 4 siasat. Mengumpulkan kekuatan di Amuntai, terus kayak membangun pertahanan dan memperkuat pertahanan di Martapura. Terus Pangeran Hidayatullah disuruh disuruh bikin apa ya, kayak disuruh memperkuat pertahanan di dusun atas. Nah, mereka juga kayak disuruh mengumpulkan senjata ya, mengusahakan tambahan senjata karena senjatanya belum memadai untuk perang ya, segitu aja. Strategi perang menurut kolonial di sini berarti Belanda. Yang pertama, Belanda mengendalikan Kesultanan Banjar dan membujuk Pangeran Hidayatullah untuk bergabung dengan Belanda dan menjadi Sultan Banjar. Yang kedua, perlawanan yang dilakukan rakyat Banjar pada bulan Agustus hingga September 1859 yang menewaskan 9 orang serdadu Belanda membuat Belanda memperkuat pasukannya dan mengepung pasukan Demang Lehman pada benteng Tabanio. Yang ketiga, Belanda juga membangun benteng-benteng pertahanan di Tapin, memperkuat benteng Munggu Tahyur dan benteng Amawang di Kandangan. Lalu Belanda juga mengerahkan semua kekuatan untuk menangkap Pangeran Hidayatullah. Dan yang terakhir, setelah pasukan Demang Lehman mengganti pusat kekuatannya di benteng pertahanan di Gunung Lawak, pasukan Belanda juga menyerbu benteng itu dan berhasil membuat Demang Lehman meninggalkan benteng. Nah, sekarang tentang akhir Perang Banjar. Dalam sebuah pertempuran, rakyat berhasil menenggelamkan kapal Onrus milik Belanda di Sungai Barito. Akibatnya, pada tahun 1860 Belanda menghapuskan kerajaan Banjar. Lalu, tidak sampai situ saja, Pangeran Antasari meninggal pada bulan Oktober tahun 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Kekuatan rakyat semakin melemah sejak wafatnya Pangeran Antasari pada tahun 1862. Kemudian, perlawanan dilanjutkan oleh Gusti Mostaid, Notowijoyo, Suropati, Rosyid, Gusti Acil, dan Gusti Arsad sampai dengan tahun 1863. Perang Banjar berakhir pada 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan juga Kesultanan Banjar. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.